Pernahkah kamu bertanya, mengapa sejak kecil kamu merasa tidak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarmu? Bukan karena kamu lebih pintar, bukan karena kamu lebih lemah, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda, seolah cara kamu memandang hidup tidak pernah sama dengan kebanyakan orang. Saat anak-anak lain sibuk menyesuaikan diri, kamu justru sering bertanya dalam diam. Saat lingkungan memaksamu menjadi normal, hatimu seperti tahu bahwa ada lapisan lain dari realitas yang belum disentuh. Dan anehnya, perasaan itu sudah ada sejak kamu belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Video ini bukan untuk semua orang. Ini untuk mereka yang sejak kecil merasa seperti orang asing di dunia yang terlalu bising. Mereka yang sering merasa lebih tua dari usianya. Mereka yang mudah lelah oleh keramaian, tetapi hidup saat sendirian. Mereka yang tidak puas dengan jawaban dangkal tentang hidup, Tuhan, dan diri sendiri. Sekarang aku ingin bertanya langsung kepadamu. Sejak usia berapa kamu mulai merasa bahwa dirimu tidak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarmu? Dan apa momen pertama yang membuatmu sadar bahwa caramu memandang hidup berbeda dari kebanyakan orang? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Banyak orang mengira perasaan berbeda ini hanyalah fase. Sebagian menganggapnya luka masa kecil. Sebagian lagi menekannya agar bisa bertahan. Namun dalam tradisi pengetahuan kuno, perasaan ini tidak pernah dianggap kebetulan. Dalam naskah-naskah esoterik, dalam ajaran mistik timur dan barat, dalam kisah para pencari kebenaran, selalu ada satu pola yang sama. Mereka yang merasa berbeda sejak kecil seringkali bukan sedang tersesat. Mereka sedang dipanggil, meski belum tahu oleh apa. Di video ini, kita akan membongkar alasan terdalam mengapa perasaan itu muncul begitu dini. Kita akan menelusuri bagaimana tradisi kuno memahami jiwa yang tidak pas dengan zamannya. Mengapa sistem modern justru membuat perasaan ini semakin kuat. Dan yang paling penting, bagaimana memahami perbedaan ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai petunjuk arah. Jika sejak kecil kamu merasa seperti sedang mengamati dunia dari jarak tertentu, maka apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin bukan hal baru bagimu. Ia hanya akan mengingatkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama kamu tahu, namun belum pernah berani kamu beri nama. Dalam banyak peradaban kuno, anak yang merasa berbeda tidak langsung dianggap bermasalah. Justru mereka diamati dengan lebih saksama. Karena masyarakat lama memahami satu hal yang kini terlupakan. Tidak semua jiwa datang ke dunia dengan ritme yang sama. Di Yunani kuno, Plato menyebutnya sebagai jiwa yang pernah melihat bentuk sejati sebelum lahir ke dunia. Jiwa seperti ini, katanya, sering merasa asing di dunia material karena ingatannya belum sepenuhnya tertutup. Mereka merasa ada yang salah dengan kehidupan yang terlalu dangkal, bukan karena sombong, tetapi karena ada standar batin yang berbeda. Dalam tradisi Hindu dan Buddhis, dikenal konsep jiwa tua. Bukan tua secara usia, tetapi tua dalam pengalaman kesadaran. Anak-anak seperti ini sering menunjukkan empati yang tidak biasa, kepekaan terhadap penderitaan, dan ketertarikan pada pertanyaan besar tentang hidup dan kematian. Mereka tidak betah dengan permainan kosong, tetapi tenggelam dalam perenungan. Sementara itu, dalam tasawuf Islam, para ulama sufi berbicara tentang ruh yang telah lama mengembara. Ruh yang pernah merasakan kedekatan dengan Yang Maha Ada, lalu turun ke dunia dengan kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Kerinduan ini sering muncul sebagai rasa tidak puas terhadap dunia, bahkan sejak usia sangat muda. Di Mesir kuno, anak-anak yang terlalu peka sering dikaitkan dengan fungsi penjaga pengetahuan. Mereka dipercaya lebih mudah menangkap simbol, mimpi, dan pesan halus. Karena itu, mereka tidak diarahkan untuk menjadi prajurit atau pedagang, melainkan pengamat, penulis, atau penjaga ritual. Namun ketika peradaban bergerak ke arah efisiensi dan kontrol, pandangan ini perlahan menghilang. Dunia modern menuntut keseragaman. Sekolah mengajarkan satu cara berpikir.
Sistem sosial menghargai kepatuhan lebih daripada kepekaan. Anak yang terlalu banyak bertanya dianggap sulit. Anak yang pendiam dianggap lemah. Anak yang sensitif dianggap rapuh. Padahal dalam lensa pengetahuan kuno, itu adalah tanda jiwa yang bekerja lebih dalam. Filsuf Tiongkok Laozi pernah menulis bahwa air yang paling tenang justru paling dalam. Dan air yang dalam tidak pernah membuat suara. Begitu pula dengan jiwa-jiwa tertentu. Mereka tidak menonjol, tetapi menyerap lebih banyak. Sepanjang sejarah, banyak tokoh besar yang merasa terasing sejak kecil. Bukan karena dunia menolak mereka, tetapi karena mereka belum menemukan bahasanya. Dunia berbicara dengan bahasa kecepatan dan hasil. Sementara, mereka berbicara dengan bahasa makna dan kedalaman. Pemahaman ini penting, karena tanpa konteks sejarah dan spiritual, perasaan berbeda sering disalahartikan sebagai cacat. Padahal dalam kacamata lama, ia adalah sinyal. Sinyal bahwa jiwa ini tidak diciptakan untuk berjalan di jalur yang sama. Perasaan berbeda sejak kecil bukan muncul dari satu sebab tunggal. Ia terbentuk dari cara kesadaranmu terstruktur sejak awal. Seperti alat musik yang disetel pada frekuensi tertentu, sementara dunia di sekitarmu memainkan nada lain. Sebagian besar manusia belajar mengenal dunia dari luar ke dalam. Mereka menyerap aturan, norma, dan identitas, lalu membangun dirinya dari sana. Namun pada sebagian kecil orang, prosesnya terbalik. Mereka hidup dari dalam keluar. Sejak kecil, kamu mungkin lebih dulu merasakan sesuatu sebelum memahaminya. Ada kepekaan terhadap suasana. Ada rasa tidak nyaman ketika sesuatu tidak jujur. Ada dorongan untuk bertanya mengapa, bahkan ketika tidak ada yang mengajarkanmu untuk bertanya. Ini bukan soal kecerdasan, ini soal sensitivitas kesadaran. Dalam istilah esoterik, kesadaran seperti lensa. Semakin halus lensanya, semakin banyak detail yang tertangkap. Namun lensa yang halus juga lebih mudah silau. Itulah sebabnya anak-anak seperti ini sering kewalahan oleh kebisingan, konflik, dan tekanan sosial. Bayangkan hidup seperti berada di ruangan penuh gema. Bagi kebanyakan orang, suara itu biasa saja. Namun bagi seseorang dengan pendengaran tajam, setiap gema terasa menusuk. Bukan karena suaranya lebih keras, tetapi karena penerimaannya lebih sensitif. Inilah mengapa banyak orang yang merasa berbeda sejak kecil juga mengalami kelelahan emosional lebih cepat. Mereka bukan lemah, mereka menerima lebih banyak. Ada satu kesalahpahaman besar. Dunia mengira orang-orang seperti ini terlalu banyak berpikir. Padahal yang terjadi seringkali sebaliknya. Mereka terlalu banyak merasakan. Ketika lingkungan tidak mengajarkan cara mengelola kepekaan ini, anak tersebut belajar menutup diri. Ia belajar menyesuaikan diri agar tidak terlihat aneh. Namun di dalam, ada konflik yang pelan-pelan tumbuh. Antara siapa dirinya yang asli dan siapa yang dunia minta untuk ia perankan. Dalam psikologi modern, ini sering disebut sebagai disonansi identitas. Dalam bahasa spiritual, ini adalah jarak antara jiwa dan peran. Orang-orang seperti ini sering memiliki imajinasi kuat, bukan sekadar berkhayal, tetapi kemampuan membayangkan kemungkinan di luar yang tampak. Mereka bisa duduk diam dan merasa hidup. Mereka bisa berada di keramaian dan merasa kosong. Sejak kecil, kamu mungkin merasa dunia bergerak terlalu cepat, atau terlalu dangkal, atau terlalu keras. Dan kamu tidak pernah tahu mengapa. Sebenarnya, ini karena kesadaranmu tidak dirancang untuk hanya bereaksi. Ia dirancang untuk mengamati. Namun pengamatan tanpa pemahaman bisa berubah menjadi beban. Dan disinilah banyak jiwa peka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas sisi yang jarang dibicarakan. Mengapa perasaan berbeda ini sering disertai kesepian batin?
dan mengapa justru di sanalah letak potensi terdalamnya. Kesepian yang kamu rasakan sejak kecil bukanlah kesepian karena tidak ada orang. Ia adalah kesepian karena tidak ada yang benar-benar menyentuh lapisan terdalam dirimu. Kamu bisa dikelilingi teman, keluarga, tawa, namun tetap merasa sendirian di tengah keramaian. Ini terjadi karena cara jiwamu membangun koneksi berbeda. Kebanyakan manusia terhubung melalui peran, kesamaan minat, dan validasi sosial. Namun jiwa yang peka mencari resonansi. Ia mencari getaran yang seirama, bukan sekadar kehadiran fisik. Bayangkan dua alat musik. Mereka bisa berada di ruangan yang sama, tetapi jika nadanya tidak selaras, tidak akan pernah tercipta harmoni. Begitu pula dengan hubungan. Sejak kecil, kamu mungkin sulit menjelaskan mengapa kamu tidak merasa klik dengan banyak orang, meski tidak ada masalah nyata. Dalam ajaran mistik kuno, ini disebut sebagai kesadaran yang belum sepenuhnya tertambat pada dunia. Bukan karena menolak kehidupan, tetapi karena belum menemukan bentuknya. Jiwa seperti ini sering hidup di antara dua lapisan. Lapisan dunia nyata dan lapisan makna. Disinilah kontradiksi muncul. Kamu ingin dimengerti, tetapi lelah menjelaskan. Kamu ingin dekat, tetapi merasa terkuras ketika terlalu lama berada di permukaan interaksi. Kamu ingin sederhana, tetapi pikiranmu selalu menembus lebih dalam. Banyak orang yang merasa berbeda sejak kecil juga mengalami momen kesadaran dini. Kesadaran bahwa hidup tidak sesederhana sekolah, pekerjaan, lalu mati. Kesadaran bahwa ada sesuatu yang hilang dari cara manusia menjalani hidup. Namun kesadaran ini datang tanpa peta, tanpa bimbingan. Jiwa seperti ini mudah merasa salah tempat. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa aku tidak seperti mereka? Mengapa aku tidak menikmati hal yang sama? Mengapa aku selalu merasa ada yang kurang? Padahal yang kurang bukan pada dirimu. Yang kurang adalah ruang untuk kedalamanmu. Masyarakat modern jarang menyediakan ruang itu. Ia bergerak cepat, mengukur nilai dari hasil dan menilai keberhasilan dari tampilan. Jiwa yang bergerak pelan, merenung, dan mempertanyakan makna sering tertinggal secara sosial, tetapi melampaui secara batin. Disinilah banyak orang salah memahami panggilan hidupnya. Mereka mengira perasaan berbeda ini adalah hambatan, padahal ia adalah kompas yang belum dipahami. Jiwa seperti ini sering memiliki intuisi kuat. Bukan intuisi mistis yang dramatis, tetapi kepekaan halus terhadap arah. Kamu sering tahu kapan sesuatu tidak tepat, bahkan tanpa alasan logis. Dan seringkali, waktu membuktikan perasaan itu benar. Namun intuisi yang tidak dipercaya akan berubah menjadi kegelisahan. Potensi yang tidak diarahkan akan berubah menjadi kebingungan. Itulah sebabnya, banyak jiwa peka tumbuh dengan kecemasan eksistensial. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka membawa kedalaman ke dunia yang jarang berhenti untuk menyelam. Di bagian berikutnya, kita akan membumikan semua ini. Bukan hanya memahami mengapa kamu berbeda, tetapi bagaimana hidup selaras dengan struktur jiwamu sendiri. Bagaimana mengubah kepekaan menjadi kekuatan, bukan beban. Memahami bahwa kamu merasa berbeda sejak kecil hanyalah langkah awal. Pengetahuan tanpa praktik akan tetap menjadi beban di kepala. Yang dibutuhkan jiwa peka bukan lebih banyak teori, tetapi cara hidup yang selaras dengan ritmenya sendiri. Langkah pertama adalah berhenti memaksakan diri untuk menjadi normal. Normal versi dunia seringkali berarti menumpulkan kepekaan. Padahal kepekaanmu bukan penyakit yang harus disembuhkan. Ia adalah alat yang perlu diarahkan. Mulailah dengan menciptakan ruang hening dalam hidupmu. Bukan hening karena tidak ada suara, tetapi hening dari tuntutan untuk bereaksi. Luangkan waktu setiap hari untuk benar-benar sendirian tanpa distraksi, tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa tujuan. Di ruang inilah jiwamu bernapas.
Latihan kedua adalah mengamati energimu sendiri. Perhatikan situasi apa yang membuatmu terasa penuh dan apa yang mengurasmu. Bagi jiwa peka, tidak semua lingkungan cocok. Keramaian, konflik, dan interaksi dangkal bisa terasa melelahkan, bukan karena kamu antisosial, tetapi karena sistem sarafmu bekerja lebih dalam. Belajarlah memberi batas tanpa rasa bersalah. Batas bukan penolakan terhadap orang lain. Batas adalah bentuk kejujuran terhadap diri sendiri. Semakin kamu jujur pada batasmu, semakin stabil batinmu. Latihan berikutnya adalah membangun hubungan dengan makna, bukan pencapaian. Tanyakan pada dirimu secara rutin, apa yang membuat hidupku terasa hidup, bukan terlihat sukses, tetapi terasa bermakna. Jawaban ini akan menjadi kompas yang tidak pernah diberikan oleh sistem pendidikan atau sosial. Banyak jiwa yang merasa berbeda sejak kecil memiliki dorongan alami ke arah refleksi, spiritualitas, atau pencarian makna. Jangan menekannya. Salurkan melalui membaca, menulis, tafakur, doa, atau kontemplasi. Ini bukan pelarian dari dunia, tetapi cara memahami dunia dengan utuh. Jika kecemasan sering muncul, jangan langsung memusuhinya. Kecemasan pada jiwa peka seringkali adalah sinyal bahwa ada ketidaksesuaian antara hidup yang dijalani dan kebenaran batin. Alih-alih melawannya, dengarkan pesan di baliknya. Terakhir, pahami bahwa tidak semua orang harus mengerti kamu, dan itu tidak apa-apa. Kedalaman tidak pernah populer, ia selalu sunyi. Namun justru dari kesunyian itulah kebijaksanaan lahir. Hidup yang selaras bukan hidup tanpa konflik. Ia adalah hidup di mana kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Saat itu terjadi, perasaan berbeda tidak lagi terasa sebagai beban. Ia menjadi arah. Sejak awal, perasaan berbeda yang kamu bawa bukanlah kesalahan dalam dirimu. Ia adalah jejak. Jejak bahwa jiwamu tidak datang ke dunia ini untuk sekadar mengikuti arus, tetapi untuk memahami kedalaman di baliknya. Kita telah melihat bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang baru. Ia dikenali dalam tradisi kuno, dalam ajaran mistik, dan dalam perjalanan para pencari makna sepanjang sejarah. Jiwa-jiwa tertentu memang lahir dengan struktur kesadaran yang lebih halus, lebih peka, dan lebih reflektif. Ketika dunia bergerak cepat, jiwa seperti ini terasa tertinggal. Ketika dunia menyederhanakan hidup menjadi target dan pencapaian, jiwa seperti ini mempertanyakan makna. Dan ketika tidak ada bahasa untuk menjelaskan perbedaan ini, ia sering berubah menjadi kesepian dan keraguan diri. Namun kini kamu tahu, yang kamu rasakan bukan kekurangan, tetapi perbedaan fungsi. Seperti mata yang dirancang untuk melihat dalam gelap, ia tidak salah hanya karena dunia memilih terang. Tugasmu bukan mengubah dirimu agar sesuai dengan dunia. Tugasmu adalah menemukan cara hidup yang menghormati struktur jiwamu sendiri. Ketika itu terjadi, kepekaan berubah menjadi kebijaksanaan, kesepian berubah menjadi kedalaman, dan kebingungan berubah menjadi arah. Jangan terburu-buru mencari label. Jangan tergesa-gesa ingin dipahami. Yang terpenting adalah kamu tidak lagi mengkhianati apa yang sejak kecil sudah kamu rasakan. Jika ada satu hal yang perlu kamu bawa dari video ini, itu adalah kesadaran bahwa menjadi berbeda bukan berarti terpisah dari kehidupan. Seringkali, itu berarti kamu berada lebih dekat pada intinya. Luangkan waktu setelah video ini berakhir. Diam sejenak, dengarkan apa yang selama ini kamu tekan. Karena mungkin perasaan berbeda itu bukan sesuatu yang perlu kamu perbaiki. Ia adalah sesuatu yang perlu kamu izinkan untuk menuntunmu. Dan ketika kamu mulai berjalan searah dengannya, hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi ia menjadi lebih jujur.